Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan social distancing. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah membaca cerita, siswa mampu memberikan pendapat dan mempresentasikan tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci dan lancar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan yang kurang sesuai dengan sila pertama dari Pancasila dengan benar. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama Pancasila dengan jujur. Kita belajar tentang pembelajaran keempat. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang yang bekerja? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu? Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik, jujur, dan kerja keras. Adalah nilai yang harus dimiliki, wajib dimiliki. Apa yang dimaksud jujur? Apa contohnya? Ayo kita simak bersama cerpen berikut. Kita baca bersama ya anak-anak. Judul dari cerpen ini adalah Pemimpin Idola dan Pemimpin yang Jujur. Ida, temanku sebangku, mungil, berkulit hitam manis, tidak banyak bicara, dan pandai, itulah cirinya. Ia seorang anak yang sederhana. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tinggal bersama ibu dan adiknya. Ida, anak yang sangat pandai. Nilai-nilainya yang selalu bagus memberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah tanpa biaya. Semua buku pelajaran dan perlengkapan ditanggung oleh sekolah. Ida tak pernah malu dengan kondisi keluarganya. Bahkan ia semakin rajin belajar dan terus berprestasi. Ida juga selalu menjadi tempat bertanya jika teman-temannya mengalami kesulitan dalam pelajaran. Teman-teman memilih Ida sebagai ketua kelas. Pandai, tenang, dapat berkomunikasi dengan baik, serta mampu menjaga ketertiban kelas menjadi modal utamanya. Hari ini, Ibu Tati mengingatkan tentang ulangan matematika. Sebagian siswa tidak siap, termasuk Gugut, si jagoan bola yang duduk di belakang kami. Waduh, saya belum belajar, Bu. Kemarin saya seharian bermain bola sampai sore. Pulang ke rumah langsung tidur, Bu. Protesnya.
Ulangan tetap berlangsung. Gugut resah. Ia menengok ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ditendangnya kursi Ida dari belakang. Ida, bantu aku dong. Geser sedikit ke kiri agar aku bisa melihat jawaban di kertas ulanganmu. Pinta Gugut. Ida bergeming. Ia hanya menggelengkan kepala pelan tanpa menengok ke belakang. Gugut mengganggunya lagi. Ayo dong Ida, sekali ini saja. Nanti aku beri kamu uang 10.000 rupiah. Kamu bisa jajan kue di kantin, rayunya. Gugut tahu benar Ida tidak pernah jajan di kantin. Ibunya tidak memberi bekal uang jajan. Ida selalu membawa sebungkus nasi dan lauk dari rumah. Namun di luar dugaan Gugut, Ida tidak terusik. Sekali lagi ia menggeleng pelan sampai waktu berakhir. Gugut terpaksa menyerahkan kertas ulangannya dengan lunglai. Pada waktu istirahat, Ida menghampiri Gugut. Maaf ya Gugut, aku bukan tidak ingin membantumu. Menyontek dan memberi contekan kepada teman adalah perbuatan tidak jujur. Bahkan perbuatan tersebut bisa dianggap sebagai korupsi kecil-kecilan, katanya kepada Gugut. Ah, Ida, masa menyontek sekali saja dianggap korupsi? Setahuku, korupsi nilainya miliaran dan hanya dilakukan oleh pejabat yang berkuasa, kata Gugut. Gugut, justru kita harus melatih diri. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Bernilai kecil atau besar, tetap saja tidak jujur. Kita membiasakan diri bertingkah laku lurus. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Ida menambahkan dengan panjang dan lebar. Aku dan teman-teman sekelas yang ikut mendengarkan percakapan Ida dan Gugut terdiam. Setuju. Memang tidak salah kami memilih Ida sebagai pemimpin di kelas. Tidak sekedar pandai, Ida juga patut dijadikan teladan. Nah, sudah mendengarkan cerita tentang pemimpin dan pemimpin yang jujur. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita tadi ya anak-anak. 1. Siapa saja tokoh pada cerita di atas? 2. Siapa yang mengikuti ulangan matematika? 3. Apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? 4. Apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? 5. Mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Yang terakhir, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Sikap apa yang perlu kalian contoh dari cerita tadi? Paham ya? Ada Gugut, ada Ida. Sikap mana? Sikap siapa yang bisa dicontoh? Sekarang tulis dalam tabel berikut sikap-sikap dari Ida. Dan pendapat kalian tentang sikap Ida apa? Sikapnya baik atau jelek?
Terserah, silahkan kalian setelah membaca tadi bisa menentukan bagaimana sikap Ida. Yang kedua adalah sikap-sikap dari Gugut. Pendapat kalian tentang sikap Gugut apa? Dituliskan di situ. Kemudian seperti biasa difoto dan dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu. Sekarang silakan berdiskusi dengan keluargamu. 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna Pancasila sila pertama? Jelaskan. Yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Ketiga, mengapa kita harus jujur? Keempat, apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Dijawab ya. Tadi ada 4 pertanyaan. Boleh berdiskusi. Setelah membaca teks tentunya kalian sudah bisa menentukan sikapnya sesuai dengan sila pertama atau tidak. Sila pertama dalam Pancasila apa? Masih ingat atau tidak? Dalam sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi diri kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek. Dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi. Keduanya adalah sama-sama mengambil hak yang bukan miliknya. Bagaimana dengan anak-anakku? Apakah kalian sudah jujur? Harus jujur. Kemudian ceritakan apakah kalian sudah jujur atau belum. Ceritakan dalam bentuk sebuah tulisan atau ceritakan secara lisan kepada keluargamu, silakan. Bagaimana kehidupan kalian? Apakah sudah jujur atau belum? Apakah pernah mencontek atau tidak? Apakah pernah berbohong kepada ibumu atau tidak? Silahkan ceritakan dengan jujur kepada keluarga kalian. Bisa secara lisan ataupun ditulis ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Setelah membaca cerita, kalian mampu memberikan pendapat dan mempresentasikan tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca secara terperinci dan lancar. Setelah berdiskusi, kalian sudah mampu memberikan pendapat tentang sikap yang sesuai dan yang kurang sesuai dengan sila pertama dalam Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian mampu menulis refleksi tentang pengalaman diri melaksanakan sila pertama dalam Pancasila tentang kejujuran. Baiklah, besok kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, salam sehat dan tetap semangat. Selamat belajar anak-anak, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.